warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Harij Kausar Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang dirahmati Allah, Bapak Habib Muhammad Lutfi yang berkenan memberikan pencerahan dengan menyerap karomah asma yang disandangnya, terpancarkan semangat kebaikan dan kelembutan dalam lingkungannya. Untuk itu, izinkanlah saya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam, disertai penghargaan yang tinggi teriring doa. Semoga beliau selalu dikaruniai olehnya kesehatan dan kekuatan syiar Islam. Beredar viral video tentang pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kepada Habib Lutfi bin Yahya. Nah, video ini diviral-viralkan tentunya ya oleh para muhibbin Habaib Alwi. Para muhibbin Habaib Alwi memviral-viralkan video tentang pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 kepada Habib Lutfi bin Yahya. Nah, kita bisa menyimak nih, saya putarkan videonya, tapi nggak tahu ini sebenarnya video kapan, apakah video lama ataukah video baru. Hanya saja saya mendapatkan video baru yang diupload nih. Nah, nanti akan saya perlihatkan, baru diupload 14 jam yang lalu. 14 jam lalu baru diupload. Nah, bisa kita lihat nih. Bapak Dr. Harij Kausar Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi. Kelihatan nggak? Nah, yang dirahmati Allah, Bapak Habib Muhammad Lutfi yang berkenan memberikan pencerahan dengan karomah asma yang disandangnya, terpancarkan semangat kebaikan dan kelembutan dalam lingkungannya. Untuk itu, izinkanlah saya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam, disertai penghargaan yang tinggi teriring doa. Semoga beliau selalu dikaruniai olehnya kesehatan dan kekuatan syiar Islam, terutama kepada bapak tentang Islam yang penuh kedamaian, yang rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum. nah saya ulang lagi. Ini tanggapan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, itulah kira-kira begitu ya. Kita bisa melihat lagi nih kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Harij Kausar Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang dirahmati Allah, Bapak Habib Muhammad Lutfi yang berkenan memberikan pencerahan dengan menyerap karomah asma yang disandangnya, terpancarkan semangat kebaikan dan kelembutan dalam lingkungannya. Untuk itu, izinkanlah saya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam, disertai penghargaan yang tinggi teriring doa. Semoga beliau selalu dikaruniai olehnya kesehatan dan kekuatan syiar Islam, terutama kepada anak bawah tentang Islam yang penuh kedamaian, yang rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, begitulah kira-kira cuplikan videonya. Tapi yang perlu kita sikapi yang pertama, video itu sebenarnya video lama atau video baru. Karena kan banyak sekali video-video lama baru diupload atau reupload. Atau ya kita sebagai kaum muslimin dan bangsa Indonesia, ya terutama yang kemarin polemik nasab nih ya, polemik nasab ini akan menjadi terpecah tiga. Terpecah tiga maksudnya bagaimana? Yang pertama tentunya para muhibbin, tetap muhibbin satu persatu sadar. Tapi ini kelompok muhibbin jelas. Nah, kelompok yang sudah tidak muhibbin istilahnya itu tentu akan terpecah dua. Yang satunya ya sendiko dawuh dengan apa yang dititahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, sebagian lagi juga akan tetap kekeh nggak mau. Nah, berarti kan terpecah dari tiga, yaitu kelompok muhibbin yang pertama, yang kedua kelompoknya para pasukan PWLS ini mungkin juga terpecah dua ini mungkin, tapi ya. Nah, lalu bagaimana tanggapan saya nih? Sejak semula saya selalu berusaha untuk adil,
berusaha untuk adil di tengah-tengah. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu iktilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai menjadikan kita kejahatan, menjadikan kejahatan pada kita, kebencian pada suatu kaum, kemudian kita tidak bisa berlaku adil. Jangan sampai kebencian kepada suatu kaum kemudian Anda tidak berlaku adil. Jangan. I'tilu, adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya begini, ya tetap para habaib yang tidak mau tobat masih menggagai Indonesia milik mereka. Ini masalah kebangsaan ini, saya tetap nggak terima. Artinya kalau Indonesia tetap diakui miliknya Yaman, miliknya para ulia Yaman, saya tetap nggak terima. Ini masalah kebangsaan. Jadi yang kedua, masalah haul para habaib yang gagai nama-nama kota, itu kami juga nggak terima. Karena itu cara halus untuk menguasai Indonesia. Nah, para habaib di Indonesia, para orang-orang Yaman di Indonesia ini kalau mau tobat ya tetap kita terima. Artinya tobatnya bagaimana? Jadilah warga negara Indonesia, nggak usah membangga-banggakan Yaman, nggak usah membangga-banggakan Tarim, nggak usah membangga-banggakan Hadramaut. Banggakan Indonesia, cintai Indonesia, ya gitu. Nah, bagi yang tetap kekeh tidak mau Indonesia itu hanya gedibal, Indonesia itu hanya sebagai budak pelayan, ya, kami tetap terima. Inilah sikap kami. Jadi para habaib yang masih kekeh mengaku Indonesia milik para aulia Tarim, milik para aulia Yaman, itu yang kami nggak terima. Yang kedua, kalau haul cukuplah pakai nama leluhurnya yang dihauli, nggak usah menggagai nama kota, karena itu nggak punya adab. Sudah nggak punya adab, sudah kelihatan kemaruk, rakus, tamak. Kenapa rakus tamak? Apa nggak cukup atas nama haul sohibul haul? Kenapa harus menggunakan nama kota? Apakah merasa paling hebat di kota tersebut? Haul Solo sesolo digagai semua, haul Malang Semalang digagai semua, haul Gresik segresik digagai semua, haul Jambi sejambi digagai semua. Ini adalah cara-cara halus untuk menggagai Indonesia. Sekali lagi, kalau perlu ya haulnya haul Jakarta dan haul Nusantara, haul Indonesia sekalian, ya kalau perlu. Jadi kami kekehnya tentang kebangsaan, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagai iman. Nah, kalau para habaib itu misalnya di Indonesia sudah nggak membangga-banggakan Yaman lagi, nggak membangga-banggakan Tarim lagi, kan di mana-mana tulisan tarokat ya Tarim wa ahluha, ya tarokat ya ahla Tarim, ya Tarim wa ahlaha. Ini kan seolah-olah mereka itu masih numpang hidup di Indonesia tetapi menghina Indonesia, numpang hidup di Indonesia tetapi merendahkan bangsa Indonesia. Kami sebagai pemimpin apa? Ya pemimpin DRT misalnya. Maksudnya kalau seandainya jadi pemimpin negara Republik Indonesia misalnya, ya kita harus tegas lah. Tidak ada siapapun bangsa lain di Indonesia yang merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Bangsa Indonesia lebih hebat, gitulah. Ya, bangsa Indonesia lebih hebat. Tidak boleh orang Cina membangga-banggakan Cina di Indonesia. Nggak boleh orang Jepang membangga-banggakan orang Jepang di Indonesia. Dia sedangkan nunut hidup di Indonesia, Oleh sebab itulah, kalau ternyata tadi pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tadi itu kok konten lama, ya wajar ya. Tapi tolong mungkin ada pasukan PBLS yang ikut online. Video tadi yang pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kira-kira ini baru kemarin, atau pernyataan yang lama, sudah lama itu artinya tahun 2017-18. Kan polemik nasab ini kan mulai rame-ramenya kan 2021 ya, 2021 2022. Oleh sebab itu coba videonya dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tadi coba dilacak, aslinya itu video kapan. Nah, kalau video lama berarti memang ya benar, memang Mukibin itu memang solid. Kalau sudah dinindak pupuin ya sudah. Ya jujur saja lah ya, orang Indonesia itu sebenarnya lebih cocoknya itu ajarannya para habaib. Kok bisa pakai orang Indonesia itu cocoknya, pasnya itu ajaran para habaib? Iya, cocok pas pokoknya. Mengapa?
Mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali lagi. Indonesia itu kan malas belajar, diajak ngaji sulit. Yang paling cocok itu ajaran para habaib. Yang bodoh-bodoh nggak apa-apa, asalkan cinta. Asalkan cinta para habaib udah masuk surga. Bahkan satu habaib yang bodoh sekalipun lebih mulia daripada 70 alim, ulama, para kiai yang alim. Jadi ini ajaran yang cocok bagi bangsa Indonesia. Bangsa yang malas belajar, bangsa yang malas ngaji, terus kemudian dininabubuin dengan ajaran-ajaran cukup cinta. Cinta saja ciumin kaki saya, udah cukup. Cukup tuh. Nggak usah ngaji sampai Fathul Bari, Sharh Sahih Bukhari, nggak usah. Nggak usah sampai Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Nggak usah Asnal Matalib, nggak usah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, nggak usah ngaji Ihya Ulumuddin, nggak usah ngaji kitab macam-macam lah. Cukup cinta. Itu kan ajaran yang paling cocok untuk mayoritas orang Indonesia. Orang Indonesia itu diajak ngaji Safinatun Najah saja sulit. Hadis Al-Arba'in Nawawiyah sulit. Diajak ngaji kitab Bulughul Maram sulit. Apalagi hadis Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Apalagi ngaji tafsir Jalalain, ngaji tafsir Jalalain yang tafsir yang paling tipis itu Tafsirul Jalalain. Itu aja sulit. Makanya selalu bilang ajaran Indonesia itu paling cocoknya adalah ajaran para habaib. Tinggal dikibul-kibulin, bodoh nggak masalah. Surga, pokoknya surga lah. Padahal agama itu bukan hanya soal surga. Agama itu soal tentang dunia akhirat. Kalau orang Islam pinter-pinter, masya Allah, sains teknologi akan dikuasai oleh umat Islam. Sains teknologi secara pikiran yang cerdas, rasionalnya tegas, sehingga umat Islam menguasai sains teknologi. Bukan dininabubuin, nggak usah bikin pesawat, nggak usah bikin HP. Ikuti aja pakai muqaddam, bisa macam-macam tuh.